Justru masa 2024 hingga 2029 jadi posisi yang malah strategis baik bagi PDIP, Pak Ganjar maupun Profesor Mahfud. Nah, mencermati dan menguasai apa yang dilakukan pemerintah, Kompolnas termasuk Begawan. Jangan merasa malu, gagah saja. Justru kita mesti bangga sudah jadi pendukung setia, apalagi tanpa pamrih apa-apa loh kita. Hanya berharap negara ini jadi lebih baik. Ini malah jadi waktu yang tepat bagi para pendukung Pak Ganjar mencermati, mengawasi, dan menagih janji-janji yang sudah diucapkan Prabowo. Halo, Om Begawan hadir kembali. Tetap semangat. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Pendapat Om Begawan tidak pernah nyinyir, tidak pernah fitnah. Fakta adanya. Lah kemarin itu. Sebenarnya Om Begawan kan sudah pengen ngonten itu, sudah pengen jadi. Tapi melihat hasilnya, khususnya itu di presiden, jujur nih, agak mengganggu psikologis Om Begawan. Ya makanya tak tunda hari ini, kemarin tidur seharian itu. Ya melihat quick count, kayaknya Pilpres benar-benar satu putaran. Selamat ini buat gemoy Pak Prabowo Gibran. Moga-moga nggak ada masalah-masalah yang lain. Entah itu kecurangan, entah itu gugatan, sebenarnya moga-moga enggak gitu loh. Negara bendang tentrem gitu loh. Dan itu tidak membuat Om Begawan merasa malu. Oh enggak. Om Begawan itu sudah merdeka dalam kehidupan politik, menang kalah biasa. Atau merasa kecil hati, enggak juga. Merasa rendah diri, enggak juga. Biasa saja, tetap bahagia, tetap happy gitu. Termasuk Ngompol Resjati yang kemarin sempat berkomentar pada konten Ngompol, matur nuwun ya. Terima kasih saya ucapkan. Kebanyakan sudah menyatakan tidak menyesal. Biasa Pak Begawan. Mereka ngenyek kita enggak apa-apa, enggak masalah. Dan malah merasa bangga. Sebuah perasaan yang sama dengan Om Begawan yang saya rasakan. Nah, ini menandakan kita itu bukan mendukung kelas ecek-ecek, kelas teri, bukan. Kita bukan pendukung cemen yang suka mutung, ketek ireng. Ya jujur saja, dalam perhitungan Pilpres di TPS Kandang Banteng saja, itu lumayan mengejutkan juga. Tumben warga gak ada penasaran menyaksikan perhitungan itu loh. Nah ini fenomena yang tidak biasanya. Nah secara pribadi Om Begawan mempercayai ada sesuatu. Mesti ini. Yang kadang-kadang kita tidak melihat dengan kasat mata. Dan ingat ini bukan untuk cari alasan loh. Bukan. Melainkan pendapat Om Begawan. Melainkan untuk mempelajari apa yang terjadi loh. Manusia yang ngerti mau meneng wae mau daro. Turu kemulan sarung kelon sana. Orang kasih pendapat kadang-kadang dibilang nyinyir, dibilang alasan dan sebagainya. Ini orang-orang racetok ini. Lah di Bali, di Jateng, utamanya di Solo ini. Yang Om Begawan keliling-keliling, Solo, Wonogiri, Karanganyar, saya keliling Om Begawan ini. Banyak yang blendel, iya. Nggak tahu kenapa ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Om Begawan belum tahu. Ini baru nyari-nyari informasi nih. Om Begawan kan bukan orang partai. Om Begawan juga mendukung salah satu kontestas capres saja. Tapi itu tidak punya kepentingan apa-apa untuk Om Begawan. Dan kalau akan terbuka, ada apa di balik semua itu kok fenomena itu terjadi di tahun ini? Lah Om Begawan mesti ucapkan terima kasih. Betul ini khususnya warga-warga di kantong PDIP yang tetap konsisten memilih Pak Ganjar. Orang mencela-mencele. Gitu. Banteng-banteng sejati. Meskipun saya bukan orang partai, tapi saya memberikan jempol bagi mereka. Melihat suara PDIP dan Pak Ganjar, kayaknya sebuah anomali itu. Iya. Lah perolehan partai masih tetap kuat loh. Di atas 17%, mungkin kadang bisa sampai 19%, masih tetap suara PDIP secara nasional. Lah kok sebaliknya suara Pak Ganjar malah mendapat posisi yang sama. Sampai pagi itu membaca berbagai analisis pengamat dan para ahli, belum ada yang menyampaikan argumentasi. Kenapa itu terjadi?
Atau analisis yang cukup rasional yang Om Begawan terima itu. Mengapa suara Pak Ganjar tidak sebegitu signifikan dibandingkan dengan perolehan partai? Ini bukan untuk cari-cari alasan, ini pendapat Om Begawan. Dua utek gue pikir. Bukan nyinyir. Wah ini lawan saya ini setiap saya ngonten, setiap saya memberikan pendapat, jari ini Begawan itu kakian ngomong, kakian. Dan orang ngomong ya bisu. Turu wae. Ini lagi mempelajari. Apa sih faktor yang menyebabkan perolehan partai tidak linier dengan suara capres? Tidak seimbang, tidak sama. Nah, di beberapa titik suara PDIP solid. Sedangkan suara capres malah tidak naik signifikan. Ini kenapa ini? Ngompol nggak perlu terpengaruh dengan suara-suara orang. Nggak usah, dia biarin aja. Yang bilang gara-gara buzzer lah, gara-gara Bu Mega lah, gara-gara kesombongan Pak Ganjar lah, atau asal alasan lain. Untuk sementara Om Begawan meyakini banyak orang masih melihat jika Jokowi masih lurus menjalankan pemerintahan. Nah, kalangan bawah itu kan nggak percaya atau tidak yakin atau mengabaikan ada intervensi dari Jokowi. Mereka kan tidak tahu. Orang ngerti. Ya inilah rakyat kita yang memang masih percaya tidak ada pelanggaran hukum. Mereka buta hukum masalahnya di beberapa wilayah daerah. Lalu orang seperti Om Begawan cetok wela-wela itu bahwa ada pelanggaran hukum yang dari awal nabrak konstitusi. So, prosesnya sangat aut-autan. Ini saya rasakan. Dan kalau saya ngomong sekarang, mereka malah akan menuduh Om Begawan cari-cari alasan. Oh ini permasalahannya. Tapi rapopo namanya pendapat. Om Begawan happy-happy aja lah. Nah kemarin itu Om Begawan harus menyemangati. Banyak orang yang kirim pesan pribadi ke HP Om Begawan. Lalu mendukung sebelah. Loh, pada Jumawa itu meledek-ledek. Ngece sama Om Begawan. Dan Gibran waktu pidato di Istora Senayan itu seolah-olah pengen menunjukkan dirinya tidak seperti yang dituduhkan. Oh ini saya ini. Mungkin Gibran begitu. Tidak bisa apa-apa katanya. Ya baik begitu tidak apa-apa lah. Kita sebaiknya menerima itu semua. Dengan lapang dada, dengan kerendahan hati kita menerima. Lalu melihat bagaimana cara mereka memimpin negara ini. Ya kita buktiin aja. Harapan rakyat itu satu. Jangan bungkam suara-suara kritis. Dan kami para pendukung Pak Ganjar sangat berharap PDIP serta koalisi termasuk para pendukung Pak Anies bersedia jadi oposisi nek betul-betul negarawan loh. Kalau benar-benar akan memperbaiki negara ini supaya ada keseimbangan. Anak mau melu-melu rono percuma itu. Mbok wingi rasa ada pilpres. Tunjuk aja beres itu. Harusnya Nasdem, PKB, PKS, PDIP, P3 harus jadi partai oposisi untuk penyeimbangan perjalanan kepemerintahan ini. Ini bukan soal menolak tawaran rekonsiliasi Prabowo, bukan. Ini bukan karena tidak mau diajak gabung dalam pemerintahan, oh bukan. Namun sebuah negara demokrasi, syarat oposisi itu penting. Lah mengapa? Soalnya dengan adanya oposisi, pemerintah tidak akan bekerja semuanya sendiri. Sak geleme dewe. Enggak bisa begitu. Jika ada oposisi, pemerintah bakal berhati-hati dan tidak sembarangan merencanakan APBN. Diawut-awut. Tidak perlu ragu lah. Posisi oposisi itu bukan posisi nista, bukan pihak yang hina, apalagi menyalahi aturan. Toh PDIP tahun 2004 hingga 2014 berada di posisi itu. Khusus Pak Ganjar serta Profesor Mahfud. Sebaiknya bila diminta masuk jadi menteri, tolak aja lah. Semoga menolak. Pada tahun 2014 hingga 2019, Pak Profesor Mahfud kan menolak diajak menjabat menteri itu. Alasannya karena 2004 jadi tim suksesnya Prabowo. Otomatis tidak etis masuk dalam kabinetnya Pak Jokowi. Semoga demikian pula bila ditawari jabatan menteri. Ya ditolak. Justru masa 2024 hingga 2029 jadi posisi yang malah strategis baik bagi PDIP, Pak Ganjar maupun Profesor Mahfud. Nah, mencermati dan menguasai apa yang dilakukan pemerintah, ngompol termasuk Om Begawan. Jangan merasa malu, gagah saja. Justru kita mesti bangga.
sudah jadi pendukung setia, apalagi tanpa pamrih apa-apa loh kita. Hanya berharap negara ini jadi lebih baik. Ini malah jadi waktu yang tepat bagi para pendukung Pak Ganjar mencermati, mengawasi, dan menagih janji-janji yang sudah diucapkan Prabowo. Begawan juga siap kok nggak menerima program pemerintah Prabowo, susu gratis dan makan gratis. Silakan salurkan pada pihak-pihak yang berhak. Nah, tolong penuhi janji kalian. Bila memang nanti dilantik, jangan tinggalkan mereka yang miskin-miskin, yang rentan dan butuh dibantu kehidupannya. Itu para koruptor, libas kalau berani. Nah, ini harapan kami sebagai masyarakat, termasuk di dalamnya pendukung Anies dan Caimin. Kita bakal benar-benar menantikan, akankah Prabowo Gibran bisa meneruskan program-program Jokowi lebih baik. Keuntungan Pilpres lebih awal tentu butuh proses transisi, melakukan pelimpahan pemerintahan bisa lebih dini. Sehingga proses pergantian pemerintahan berjalan dengan tanpa kendala dan masalah. Dan bagi hatersnya ngompol, ini yang nyerang-nyerang Begawan ini. Jangan berharap Begawan kemudian tiba-tiba jadi pendukung Prabowo, enggak. Tetap oposisi. Soalnya itu ngimpi. Jangan dikira Begawan kemudian bakal berubah, enggak. Konsisten. Mencoba mengambil hati, enggak bisa. Tetap tunggu konten ngompol, tetap bersuara kritis. Wong ya sejak zaman Pak Jokowi berubah, ngompol tetap menyoroti apa yang tidak pantas dikerjakan Pak Jokowi. Ya tetap saya kritik. Tidak ada perubahan sikap dan puas-puaskan mau berkomentar semuanya di konten ngompol. Monggo, itu sama sekali tidak mengganggu. Asal jangan memfitnah, jangan menghina, jangan menghujat. Para pendukung Pak Ganjar jangan khawatir. Begawan masih bersama kalian. Yang kita dukung ini kebenaran kok. Demi mensejahterakan rakyat. Nanti seandainya Prabowo berubah sikap, Pak Prabowo berubah sikap, benar-benar bekerja dengan baik, yang ngompol lebih fokus membedah program yang memang butuh dibenahi. Indonesia sudah memilih demokrasi, jadi jalan memajukan negara ini harus. Pilpres hanya salah satu tahap bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Makanya, tetap jaga nalar dan logika. Berpikir sehat, tidak perlu takut bersuara. Jangan menyerah, tidak mendukung pemerintah. Toh kita hidup, bekerja tidak dapat dengan cuma-cuma. Bukan pemberian pemerintah dengan keringat kita untuk kita bisa hidup dan makan. Itu ya pendapat Begawan. Salam Begawan, jangan kurangi bahagia Anda. Dadah.